Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermin Khairatul Ainia, NIM 191300010, kelas PIPSC angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sosiologi politik tentang politik dan negara. Langsung saja, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan politik? Politik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu polis yang artinya negara atau kota, sehingga dapat dikatakan bahwa politik adalah sebuah kebijakan atau ilmu yang digunakan untuk kemakmuran rakyat oleh pemerintah. Menurut tokoh ahli yang pertama yaitu Otto von Bismarck, beliau berpendapat bahwa politics is not science but an art. Artinya politik bukanlah ilmu atau ilmiah tetapi seni. Nah, di sini karena politik bukanlah sesuatu yang dapat diukur dan peristiwa yang tidak bisa terjadi dua kali. Nah, oleh karenanya hal itu bukanlah sains atau ilmiah. Menurut David Easton, beliau berpendapat bahwa politics is authoritative allocation of values. Artinya, politik merupakan alokasi nilai-nilai secara otoritatif atau sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan menurut Andre Heywood, beliau berpendapat bahwa politik merupakan kegiatan bangsa yang memiliki tujuan dalam membuat, mempertahankan, serta mengamandemen berbagai peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Selanjutnya yaitu negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu nagara atau nagari yang artinya kota. Negara adalah suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai suatu kedaulatan. Menurut Aristoteles, negara merupakan bentuk kolaborasi atau keluarga yang mencakup dari beberapa desa, sehingga akhirnya mampu berdiri sendiri dan memiliki tujuan mendapatkan kesenangan serta kehormatan. Sedangkan menurut Plato, beliau berpendapat bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang dipegang dan digerakkan oleh manusia, serta suatu sarana agar dapat mencapai tujuan bersama. Namun, negara dapat dipahami dengan 4 perspektif yang berbeda. Ada perspektif idealis, perspektif fungsionalis, perspektif organisasional, serta perspektif internasional. Yang pertama yaitu perspektif idealis. Hegel mengidentifikasikan 3 momen dari eksistensi sosial, yaitu keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Dalam keluarga, ia berpendapat sebuah altruisme tertentu yang akan berjalan dan akan mendorong masyarakat untuk menepikan kepentingan sendiri dan untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Orang lain dalam keluarga di sini yaitu anak dan orang tua. Nah, sebaliknya, masyarakat sipil di sini dipandang sebagai egoisme universal, di mana individu mendahulukan kepentingannya sendiri daripada kepentingan orang lain. Negara sebagai sebuah komunitas etis yang didukung oleh sikap saling simpati. Selanjutnya yaitu perspektif fungsionalis. Perspektif fungsionalis berfokus pada peran dan tujuan dari lembaga negara. Fungsi utama negara adalah pemeliharaan tatanan sosial, sehingga dalam perspektif fungsionalis ini, negara dapat didefinisikan sebagai rangkaian lembaga yang menegakkan tatanan dan menghasilkan stabilitas sosial. Perspektif organisasional. Negara sebagai perangkat pemerintahan dalam pengertiannya yang paling luas, artinya yaitu sebagai lembaga yang dapat dikenal publik, di mana mereka harus bertanggung jawab dalam pengaturan kehidupan sosial. Dalam perspektif organisasional, negara tersusun dari berbagai lembaga pemerintahan, seperti birokrasi, militer, kepolisian, pengadilan, sistem keamanan sosial, dan lain sebagainya. Perspektif internasional. Negara sebagai pelaku pada tingkat dunia yaitu sebagai unit dasar politik internasional. Negara memiliki dua wajah, menghadap keluar dan menghadap ke dalam. Menghadap keluar di sini yaitu hubungan dengan negara-negara yang lain, serta kemampuannya untuk memberikan perlindungan dari serangan luar. Sedangkan menghadap ke dalam di sini artinya yaitu hubungan antara individu dengan kelompok yang hidup dalam batas wilayah tertentu dan kemampuan untuk memelihara tatanan domestik. Pada teori bersaing tentang negara, negara mempunyai penjelasan yang berbeda-beda. Contoh ragam negara diantaranya negara pluralis, negara kapitalis, negara patriarkis, serta negara leviatan. Yang pertama yaitu negara pluralis. Pluralisme merupakan sebuah keyakinan atau komitmen terhadap keragaman bahwa kekuasaan di masyarakat modern didistribusikan secara luas dan merata.
Negara pluralis memiliki sebuah kaitan liberal yang sangat jelas, muncul dari keyakinan bahwa negara bertindak sebagai wasit atau pengadil di masyarakat. Dalam demokrasi liberal, kekuasaan disebar secara luas dan merata dan negara bersifat netral. Nah, dalam teori liberal, negara pluralis ini dilihat sebagai seorang pengadil yang netral di antara kelompok dan individu yang saling bersaing di dalam masyarakat. Ia adalah seorang wasit yang mampu melindungi tiap warga dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota warga yang lain. Sedangkan netralitas di sini mencerminkan fakta bahwa negara bertindak dalam kepentingan dari seluruh warga dan karenanya merepresentasikan kebaikan bersama atau kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu negara kapitalis. Marx meyakini bahwa negara adalah bagian dari sebuah superstruktur yang ditentukan atau dikondisikan oleh landasan ekonomi sebagai fondasi yang nyata dalam kehidupan sosial. Sebuah komit untuk mengelola urusan-urusan umum dari kaum borjuis. Kaum borjuis ini menunjuk pada kelas penguasa dari sebuah masyarakat kapitalis. Contohnya seperti para pemilik dari kekayaan produksi. Dalam negara kapitalis, peran negara adalah untuk melayani kepentingan jangka panjang dari kapitalisme. Selanjutnya yaitu negara patriarkis. Dalam negara patriarkis di sini, negara menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, serta penguasaan properti. Sehingga secara tersirat, negara patriarkis melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki, serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Selanjutnya yaitu negara Leviathan. Kanan baru berpendapat bahwa negara adalah satu bentuk parasit yang mengancam kemerdekaan individu dan keamanan ekonomi. Dalam negara Leviathan, pengasuh yang suka memaksa dan menguasai yang berusaha campur tangan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Peran dan tujuan negara. Berdasarkan bentuk-bentuk negara, peran dan tujuan negara dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu negara minimal, berperan untuk menjamin individu dapat menikmati lingkup kebebasan yang seluas mungkin. Negara pembangunan berperan untuk mengintervensi kehidupan ekonomi dengan tujuan yang spesifik, yaitu mendukung pertumbuhan industri serta perkembangan ekonomi. Negara demokrasi sosial berperan sebagai sarana untuk memperbesar kebebasan dan mendukung keadilan. Negara kolektif berperan untuk membawa seluruh kehidupan ekonomi di bawah kontrol negara. Negara totalitarian berperan untuk membentuk sebuah negara dengan mencakup segala hal yang berpengaruh ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, serta negara keagamaan didirikan atas landasan prinsip-prinsip keagamaan. Max Stirner dalam The Ego and His Own pada tahun 1845 menyebutkan bahwa tujuan negara selalu sama saja, yaitu membatasi individu, menjinakkannya, menundukkannya, serta menaklukkannya. Artinya, negara di sini adalah negara membentuk dan mengontrol. Kalaupun negara tidak membentuk atau mengontrol, ia akan mengatur, mengawasi, mengizinkan, atau melarang. Bahkan aspek-aspek kehidupan yang biasanya dianggap sebagai urusan pribadi seperti pernikahan, perceraian, aborsi, ibadah keagamaan, dan lain sebagainya sepenuhnya akan tunduk pada otoritas dari negara. Selanjutnya yaitu kemunduran dan kejatuhan negara. Kemunduran dan kejatuhan negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu globalisasi dan transformasi negara. Munculnya globalisasi telah merangsang sebuah debat besar tentang kekuasaan dan peran dari negara dalam sebuah dunia yang mengalami globalisasi. Perkembangan-perkembangan seperti meningkatnya migrasi internasional dan meluasnya globalisasi kebudayaan cenderung akan membuat batas-batas negara menjadi semakin mudah ditembus. Nah, jika batas-batas negara telah menjadi semakin mudah ditembus atau lunak, dan batas-batas geografis yang lama menjadi goyah, kedaulatan negara paling tidak dalam maknanya yang tradisional tidak dapat lagi dipertahankan. Selanjutnya yaitu disebabkan oleh para pelaku non-negara dan badan-badan internasional. Satu manifestasi lebih lanjut dari surutnya negara adalah munculnya pelaku-pelaku non-negara
atau transnasional dan meningkatnya peran dari organisasi-organisasi internasional. Ini mencerminkan fakta bahwa aspek-aspek utama dari politik tidak lagi hanya berlangsung di dalam atau melalui negara, tetapi juga berlangsung di luar atau keluar dari negara. Selanjutnya yaitu disebabkan oleh negara-negara gagal dalam pembangunan negara. Di dunia berkembang, debat tentang kemunduran negara terkadang digeser oleh keprihatinan tentang negara-negara yang lemah, gagal, atau runtuh. Seorang tokoh, Cooper, menggambarkan akan apa yang dia sebut dunia pramodern sebagai sebuah dunia kacau pasca kolonial, di mana struktur-struktur negara tidak mampu membangun sebuah monopoli dari penggunaan kekuatan yang kemudian membawa pada kriminalitas dan gejolak sosial yang sangat meluas. Kembalinya negara. Negara dapat dikatakan kembali dapat dilihat dari kemampuannya untuk memelihara tatanan domestik dan melindungi warganya dari serangan luar. Negara dapat dikatakan kembali jika negara tersebut menyatakan diri kembali sebagai sebuah negara atau agen modernisasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.